Sesajen di bawah rumah. Ketika Ayu dan suaminya Wira pindah ke rumah warisan dari ayah Wira yang baru saja meninggal, mereka tahu bahwa rumah itu besar dan sepi. Tapi sejak malam pertama, Ayu mulai mendengar suara gamelan dan tangisan dari bawah lantai rumah. Tak ada ruang bawah tanah, tak ada tetangga dekat. Hanya satu pertanyaan yang terus muncul. Apa yang dikorbankan agar rumah ini tetap berdiri? Setelah kematian mendadak ayahnya yang kaya raya, Wira diwarisi sebuah rumah tua di lereng pegunungan Jawa Tengah. Tanpa surat, tanpa saksi. Rumah itu seolah muncul begitu saja, lengkap dengan kebun dan pembantu yang tidak bicara kecuali ditanya. Ayu, istri Wira, merasa sejak awal ada yang aneh. Di malam pertama mereka tinggal, suara gamelan terdengar dari arah dapur. Padahal tidak ada alat musik. Dan saat ia membuka pintu dapur, ia merasa seperti melihat kaki seseorang bergerak cepat masuk ke bawah lantai. Apa kita punya ruang bawah tanah? Tidak, jawab Wira singkat. Tapi Ayu tahu Wira berbohong. Ayu mulai menggali sendiri secara harafiah dan emosional. Ia menemukan papan kayu di bawah lemari tua, dan saat dibuka, ada lorong sempit yang menurun gelap. Lorong itu tak terdaftar di denah rumah. Ia turun malam itu dengan senter. Dinding tanah merah dan bau dupa menyengat. Di ujung lorong, ia menemukan ruang bawah tanah dengan lantai batu. Di tengah ruangan, ada sesajen, kepala kambing segar, darah yang masih basah, dan potret anak kecil yang disobek sebagian. Lalu ia mendengar suara berat di belakangnya. Sudah waktunya kamu tahu. Wira akhirnya mengaku. Ayahnya dulu pernah bangkrut. Di malam putus asa, ia pergi ke tempat yang hanya disebut dengan satu nama oleh warga. Pasar Iblis. Tempat orang datang tanpa membawa uang dan pulang dengan sesuatu yang tidak mereka miliki sebelumnya. Ayahnya menandatangani perjanjian. Harta akan berlipat ganda setiap 7 tahun. Asal satu hal dikorbankan. Satu jiwa muda dari garis darah keturunan. Ayu terdiam. Ia sedang mengandung 7 bulan. Kejadian aneh meningkat. Ayu mulai melihat anak-anak kecil berkeliaran di lorong. Wajah mereka hancur, matanya hitam kosong. Di kamar mandi, cermin memperlihatkan sosok lain di belakangnya. Setiap malam, gamelan makin keras. Tangisan bayi terdengar dari kolong tempat tidur. Namun, saat Ayu mencoba meninggalkan rumah, mobil selalu mogok, jaringan mati, dan Wira berubah. Matanya sayu dan kulitnya mulai pucat seperti mengering. Kalau kita pergi, mereka yang menagih akan datang lebih cepat. Ayu mencari bantuan dari seorang dukun tua di desa bawah. Dukun itu ketakutan saat mendengar alamat rumahnya. Ia hanya berkata, "Kalian tinggal di atas altar. Setiap sudut rumah itu bukan fondasi, tapi pemujaan." Ayu kembali dan memecahkan dinding gudang belakang.
Di dalamnya, ia menemukan 5 tengkorak kecil, disusun rapi menghadap ke utara, dan satu masih mengenakan kalung anak-anak. Ayo pingsan. Saat terbangun, ia berada di ruang bawah tanah. Tapi sekarang ada banyak orang, berpakaian putih, wajah mereka rusak. Dan di tengah ruangan, ada sosok besar dengan kepala kerbau. Ia mendengar satu suara, "Anakmu atau suamimu? Pilih." Ayu membuat pilihan. Ia tidak akan menyerahkan anaknya. Malam itu juga, ia membakar rumah dari dalam, menutup semua pintu, api menyala, gamelan berhenti. Tapi saat petugas datang esok paginya, mereka hanya menemukan puing dan satu papan kayu terbakar, bertuliskan sesajen harus terus diberi. Kalau tidak, rumah baru akan dibangun di tempat lain. 2 tahun kemudian, di kota berbeda, seorang pengusaha baru membeli villa besar dengan harga murah. Villa itu sangat sepi, dan di dapurnya, setiap malam, suara gamelan terdengar lirih.